Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi rekan-rekan media. Kami dari unit Reskrim Polsek Gempol, Polres Pasuruan, atas izin dan perintah dari Bapak Kapolres turun ke Bapak Kapolsek juga. Saya di sini selaku Kadir Reskrim Polsek Gempol ingin memaparkan dan ingin merilis hasil dari kegiatan ungkap dan kegiatan penangkapan yang kami laksanakan pada hari Minggu kemarin. Jadi berdasarkan laporan polisi nomor LPB 5 bulan Januari tahun 2026 SPKT Polsek Gempol, Polres Pasuruan, pokok perkaranya itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026 pada pukul 13.16 waktu Indonesia Barat. Jadi kejadian waktu siang hari, rekan-rekan. Korban itu waktu pergi ke warung sembako itu lalai meninggalkan motornya, sehingga keempat pelaku yang setelah dilakukan pengembangan itu pada saat itu berpikir karena terdapat satu momen di mana korban lengah dan muncul niat jahatnya dari para pelaku. Seperti itu kira-kira. Untuk pasal yang dipersangkakan itu pasal 476 KUHP yang baru, itu pasal tentang pencurian yang berbunyi perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum dan maksud untuk memiliki barang tersebut. Adapun TKP-nya itu ada di warung sembako yang ada di desa Karangrejo, Dusun Karangrejo, RT 1 RW 1, rekan-rekan. Untuk pelapor korbannya itu bernama Ibu Lina Priyanti. Untuk pelaku itu ada 4, rekan-rekan. Jadi sebenarnya waktu pada pelaksanaan lidik itu yang kita ketahui itu pertama itu dari Ego Ilyas. Itu salah satu dari pelaku. Ego Ilyas ini perannya sebagai eksekutor. Terus ada yang namanya David, itu juga sebagai eksekutor. Terus ada pelaku lagi yang berperan sebagai otak dan pengawas itu adalah Holili, dan istrinya itu namanya Paiti Vera. Nah, rekan-rekan, ada eksekutornya ada 2 dan 2 yang mengawasi. Dan 1 orang otaknya itu sebagai penggagas ide itu juga si Holili juga mengawasi kegiatan tersebut, pelaksanaan pencurian tersebut, rekan-rekan. Untuk barang bukti, dan sarana bisa kita lihat di depan, rekan-rekan. Ini adalah sarana yang dipakai oleh pelaku. Jadi itu fiction itu dipakai oleh David dan Ego ketika ingin mengambil sepeda motor yang dicuri beserta barang lain. Ini sepeda motor Beat ini digunakan oleh Holili dan istrinya Faiti Vera. Mohon izin. Sekarang kami akan memaparkan barang bukti, ya, izin rekan-rekan ya. Saya akan diangkat. Ya. Oke, ya, turun. Sebelum saya akhiri rilis ini, sebelum mungkin saya buka sesi pertanyaan, ada yang ingin saya himbau dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman, khususnya masyarakat Gempol dan masyarakat Pasuruan, agar selalu hati-hati dan senantiasa untuk tidak lengah. Apalagi ini ranahnya ini curanmor, karena momennya ini kita kan mau puasa, rekan-rekan. Jadi tolong diperketat lagi dan dihimbau kepada seluruh masyarakat agar untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Setelah ini mungkin ada teman-teman dari media yang mau bertanya. Dan untuk terungkapnya keempat pelaku ini seperti apa, Kak? Maksudnya? Terungkapnya keempat pelaku. Jadi terungkap dan tertangkap yang 4 pelaku ini ketika dimulai dari petunjuk CCTV. Itu yang terlihat di CCTV itu kan Ego Ilyas. Kita coba tracing, kita dapat nomornya Ego Ilyas yang terdaftar di Ego Ilyas. Jadi kita mengamankan Ego Ilyas itu ada di kos-kosannya, ada di Pungging. Ya,
Ketika kita amankan, alhamdulillah Ego Ilyas juga kooperatif. Dia memberitahu ke kedua orang teman yang lain, yaitu Holidi dan si David. Kebetulan si David itu juga kos-kosannya juga sebelah kamarnya, bersebelahan dengan si Ego Ilyas. Jadi pun saya membagi tim, satu yang menunggu dan satu saya bersama teman-teman itu pergi ke tempat kerjanya si Holili, karena si Holili kebetulan kerja itu ngekir rekan-rekan di Sukonerjo. Nah, gitu loh. Alhamdulillah pada hari itu semuanya kita kita berhasil amankan bersamaan dengan sarananya. Jadi ketika lengah, saya sudah jelaskan tadi, ketika korban lengah baru muncul niat jahat tadi, gitu loh. Bukan memang biasanya ke pelaku itu kecenderungannya memang sudah menarget rekan-rekan. Kalau ini ketika lengah itu baru muncul niat itu, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Dari keempat pelaku ini ada yang residivis atau gimana? Yang residivis? Tidak ada yang residivis. Tidak ada yang residivis. Kebetulan satu TKP, satu TKP. Iya, keempatnya satu TKP. Iya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup? Cukup sekian, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesediaan waktunya bagi teman-teman dan rekan-rekan media. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.